Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nur Aliza Mauliana dari Divisi Pendidikan dan Pelatihan. Di sini saya akan melakukan praktikum unit 4, yaitu rantai dan jaring-jaring makanan. Nah, sebelum melakukan praktikum unit 4 ini, sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih rantai dan jaring-jaring makanan itu. Jadi, rantai makanan merupakan hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup berupa makan dan dimakan. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang saling berhubungan antar makhluk hidup satu dengan lainnya sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Adapun tujuan dari unit 4 ini yaitu yang pertama, menentukan kedudukan suatu jenis makhluk hidup pada suatu rantai makanan. Yang kedua, menyusun jaring-jaring makanan. Dan yang ketiga, menjelaskan peranan makhluk hidup antar makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Nah, untuk melakukan praktikum, kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu satu set kartu bergambar yang terdiri dari padi, burung elang, ular, burung pipit, belalang, tikus, jamur, dan katak. Selanjutnya alat dan bahan yang kedua yaitu tanda anak panah. Adapun langkah kerja pada rantai makanan yaitu yang pertama, mengambil salah satu kartu bergambar secara acak. Nah, kartu yang terambil pertama adalah padi. Yang kedua, mencari makhluk hidup yang dimakan atau memakan makhluk hidup yang terambil pertama. Jadi makhluk hidup yang dimakan atau yang memakan padi adalah tikus. Tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang yang mati akan diuraikan oleh jamur. Nah, yang langkah kerja terakhir menggunakan tanda anak panah untuk menghubungkan kartu gambar satu dengan gambar lainnya. Adapun skema hubungan makan dan dimakan yang terjadi yaitu padi sebagai produsen yang mampu menciptakan makanannya sendiri dimakan oleh tikus sebagai konsumen satu. Tikus sebagai konsumen satu akan dimakan oleh ular sebagai konsumen dua. Ular sebagai konsumen dua akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tiga. Ular sebagai konsumen tiga yang mati akan diuraikan oleh jamur sebagai pengurai. Nah, jamur ini akan membuat tanah menjadi subur sehingga produsen mampu menciptakan makanannya sendiri. Selanjutnya, langkah kerja pada jaring-jaring makanan. Yang pertama, menggunakan rantai makanan yang telah dibuat. Yang kedua, menggunakan tanda anak panah sebanyak mungkin sejauh ada hubungan makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Dan yang ketiga, membuat skema hubungan makan dan dimakan. Adapun skema hubungan makan dan dimakan yang terjadi, yang pertama, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang yang mati akan diuraikan oleh jamur. Untuk skema hubungan makan dan dimakan yang kedua yaitu padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang yang mati akan diuraikan oleh jamur. Nah, skema hubungan makan dan dimakan yang ketiga yaitu padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang yang mati akan diuraikan oleh jamur. Adapun skema hubungan makan dan dimakan yang keempat yaitu padi dimakan oleh burung pipit dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang yang mati akan diuraikan oleh jamur. Nah, skema hubungan makan dan dimakan yang kelima atau yang terakhir yaitu padi dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang, elang yang mati akan diuraikan oleh jamur.